Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada orang-orang ahlul bid'ah yang mereka menolak sirat. Mereka menolak sirat. Mereka tidak beriman dengan adanya sirat. Di antara mereka adalah Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Adapun orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memahami ayat firman Allah, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Maksudnya masuk dalam neraka. Ya. Masuk dalam neraka. Sehingga mereka mengatakan ayat ini tidak ada kaitan dengan sirat. Tidak ada kaitannya dengan sirat. Padahal yang benar, huruf di situ bukan berarti masuk, tapi cuma apa? Lewat. Sebagaimana ditafsir oleh para sahabat. Ya. Kemudian, ya, sebagian mereka menolak dengan akal. Mereka mengatakan bahwasanya, wah, kalau seorang masuk surga harus lewat sirat, sementara sirat tipis seperti itu, berarti butuh keahlian dong. Berarti yang ahli yang bisa selamat, yang nggak bisa ahli masuk neraka dong. Yang kurus-kurus saja yang bisa lewat, yang gemuk-gemuk bagaimana? Begitu nginjak sirat, terbelah dua. Nginjak sirat, tergelincir. Ya, berarti harus latihan dulu di dunia supaya bisa lewat apa? Sirat. Jadi mereka tolak dengan akal. Jawabannya, tidak ada urusan tentang keahlian, ya, penari balet kah, penari apakah, tidak ada hubungannya. Ini semua yang bisa membuat orang lewat dari sirat adalah orang yang beramal soleh. Yang menentukan seorang bisa lewat atau tidak adalah amalannya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, tahtafun nasa bi'a'malihim. Bahwasanya kalalib, besi-besi yang ada di sekitar sirat mencabik-cabik manusia berdasarkan amalan mereka. Berdasarkan amalan mereka. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan, fi hafatai sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Di samping-samping sirat ada besi-besi yang bergantungan, dia mencabik-cabik orang yang telah diperintahkan untuk dicabik. Jadi bukan masalah keahlian, ya, tapi masalah amal, ya. Karena dalam masalah akhirat yang berbicara adalah amal saleh. Oleh karenanya Nabi mengatakan, faminhumul mu'min yaqi bi amalihi. Di antara mereka ada orang yang beriman yang selamat gara-gara amal solehnya. Bukan karena dia ahli untuk melewati tali, tidak melewati jembatan. Oleh karena saya bilang, tatkala kita misalnya di dalam alam barzakh, waktu ditanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan apa agamamu, itu jawabannya bukan karena hafalan, ya. Oh, saya sudah hafal kok, tenang saja. Pertanyaan gampang, anak SD juga bisa jawab. Siapa nabimu? Siapa apa? Siapa Tuhanmu, apa agamamu? Nanti ada yang ditalkin sebelum meninggal, ya. Jangan lupa, ya. Tuhanku adalah Allah. Nabi Muhammad, gimana apa? Agama Islam. Ya, hafal, tapi waktu ditanya, seorang tidak bisa jawab dengan hafalannya, tapi jawab dengan imannya. Kalau dia beriman, dia bisa jawab. Ya. Kalau dia beriman, dia bisa jawab. Kalau tidak beriman, tidak bisa jawab. Oleh karena disebutkan orang munafik waktu ditanya, siapa ini yang Allah utus kepada kalian? Dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun. Saya mendengar orang berkata, tapi dia tidak bisa ingat. Dia mencoba ingat, si fulan, enggak bisa. Saya dengar orang bilang dia si fulan, enggak bisa dia ingat-ingat. Padahal orang munafik selalu ketemu Nabi di dunia. Salat jamaah bersama Nabi, dengar ceramahnya Nabi. Orang munafik kan ketemu Nabi. Berperang juga sama Nabi, tapi munafik. Kenal betul siapa Rasulullah SAW. Tapi waktu ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir enggak bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab, dipentung sama malaikat Munkar dan Nakir. Masih mending si awal tidak tahu, langsung dipentung. Masih mending, enggak mending juga, ini parah juga. Yang lebih parah orang munafik. Jadi dia sudah pernah ingat tapi dia lupa. Mau dipentung sebentar, saya ingat. Siapa tuh sebentar, enggak ingat-ingat. Telung. Jadi jawabnya dengan apa? Dengan iman. Sama seperti tatkala di akhir zaman Dajjal maktubun, ya, tertulis di sini, baina ainaihi kafir. Kata Nabi dibaca oleh orang yang bisa baca dan tidak bisa baca. Iman yang buat orang beriman dia bisa baca, itu Dajjal. Ada tulisan apa? Kafir, meskipun dia tidak bisa baca. Asalnya tidak bisa baca tulis. Tapi dengan imannya Allah menjadikan dia bisa apa? Membaca. Sama seperti sirat. Kalau untuk lewat sirat bukan ahli. Latihan dulu di dunia, ya. Pegang keseimbangan lewat latihan apa? Latihan lewat sirat. Enggak ada urusannya.
Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Yang buat dia selamat adalah amalannya. Makanya amal yang buat dia bisa berjalan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Mata hatta ta'jiza a'malul ibad," sampai akhirnya amalan-amalan para hamba sudah tidak mampu lagi. "Hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfan," sampai ada seorang datang melewati sirat, dia tidak bisa jalan kecuali dengan merangkak. Amalnya tidak kuat. Jadi yang menggerakkan dia apa? Amal. Amalnya dia sangat sedikit sehingga dia tidak mampu untuk berdiri di atas sirat untuk jalan. Harus dia merangkak-rangkak. Padahal sirat begitu apa? Panjang. Dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, "Yakunu akhiruhum rajulan yatalabbatu ala batnihi," dan lelaki yang paling terakhir melewati sirat seorang yang terseok-seok di atas perutnya, sudah tidak bisa jalan dengan tangannya lagi. Dia tarik-tarik perutnya supaya bisa jalan. Yaqulu, kemudian dia berkata, "Ya Rabbi lima abta'ta bi," ya Rabbku, kenapa kau menjadikan aku lama untuk berjalan? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama abta'a bika amaluka," yang buat kau lambat adalah amalanmu. Jadi bukan masalah keahlian untuk lewat sirat, amalan yang menentukan. Dari sini para hadirin dan hadirat, saya ingatkan, tidak ada perkara yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh. Benar, mungkin ada orang beri syafaat kepada Anda, mungkin orang tua bisa beri syafaat, mungkin ustadz bisa beri syafaat, mungkin anak bisa beri syafaat, ya. Orang-orang soleh bisa beri syafaat, tapi itu perkara kedua. Yang pertama, amalan Anda benar atau tidak? Karena tidak boleh orang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Kata Allah, betapa banyak malaikat di langit, percuma syafaat mereka, kata Allah, tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan kepada orang yang Allah ridhoi. Jadi dia beri syafaat harus minta izin dulu. Yang kedua, syafaat tersebut harus kepada orang yang Allah ridhoi. Kalau Allah tidak ridhoi, tidak bisa. Apa kata Rasulullah SAW kepada bibinya Sofia? Ya Sofiyatu, ya Sofiyatu ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anki minallahi syai'a. Anki di nafsak. Kata Nabi SAW, wahai Sofia, bibinya Rasulullah SAW, selamatkanlah dirimu. Aku tidak bisa menyelamatkan engkau sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma bibinya. Dia berkata kepada putrinya, ya Fatimatu bintu Muhammadin, salini mimma lima syi'ti. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, mintalah harta dariku yang kau kehendaki, aku akan berikan. Tapi ingat, la ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Itu Nabi ucapkan kepada putrinya. Bukan berarti Nabi tidak bisa beri syafaat kepada putrinya. Bisa, tapi Nabi ingatkan, saya hanya bisa beri syafaat kalau Allah izinkan, kalau enggak bisa. Percuma. Dan siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi? Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, yang paling berbahagia? Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, yaitu orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ini dalil orang semakin ikhlas, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi SAW. Orang yang semakin beramal soleh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan dunia dari amal solehnya, maka dia semakin mudah meraih syafaat Nabi SAW. Ternyata syafaat Nabi tidak mengenai semua orang. Lihat tatkala orang-orang melewati sirat, Nabi berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Apakah semuanya selamat? Tidak, tidak. Ternyata tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Kemudian saya dengar di YouTube ada orang ceramah, nanti kalau saya masuk surga, saya tidak akan masuk surga sampai murid saya semuanya masuk dulu. Ya akhi, ente siapa yang bilang ente masuk surga? Siapa? Yang kedua, kalau ente masuk surga, emang ente bisa ngatur-ngatur, mau atur Allah, tunggu dulu, yang lain dulu masuk. Enak aja. Berani sekali ngomong seperti itu. Ya. Nabi saja berdoa kepada orang lewat sirat enggak berhasil. Umatnya tidak berhasil. Tidak ada seperti itu. Saya ingat ada seorang ustaz ceramah, Nabi nanti di surga, dia umatnya dulu masuk, baru masuk sama Nabi. Ini palsu, itu hadis palsu. Tidak ada hadisnya, itu karangan ustaz itu sendiri, jangan didengar. Nabi saja waktu di sirat, dia mengatakan, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Tidak semuanya selamat. Maka saya katakan, jadi ustaz ini membohongi orang-orang, membodoh-bodohi murid-muridnya. Muridnya dengar seperti itu, semakin dekat sama ustaz. Tenang aja, yang penting sama ustaz.
Nanti ustaz nggak mau surga kecuali kita masuk surga. Ya kan begitu. Dia obral surga seperti itu ya akhi. Nanti kalau surga dibuka saya tidak masuk kecuali murid-murid itu semua masuk. Kira-kira murid-murid yang bahlul tadi ngomong apa? Enak dong sama ustaz. Kita masuk surga, kalau kita belum masuk ustaz nggak mau masuk. Yang bilang ustaz kamu masuk surga siapa? Terlalu pede. Obral apa? Surga. Bodoh-bodohin umat. Tidak benar seperti itu. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling bisa menyelamatkan kita seperti amal soleh kita. Kalau amal soleh kita baik, maka Allah akan izinkan orang lain memberi syafaat kepada kita. Kalau tidak ada izin. Kalau tidak ada izin. Maka jangan pernah berharap pada orang lain. Beramal soleh. Dalam Al-Quran banyak sekali. Man amila salihan. Barang siapa beramal soleh. Wa may ya'mal minas salihat. Barang siapa beramal soleh. Banyak sekali. Syarat masuk surga harus beramal soleh. Kalau anda beramal soleh, anda diridhoi oleh Allah, maka ada orang akan bisa beri syafaat kepada anda. Tapi kalau Allah tidak meridhoi anda, percuma siapapun beri syafaat tidak akan bermanfaat. Malaikat tidak bermanfaat. Nabi beri syafaat tidak bermanfaat. Apalagi hanya ustaz. Ustaz yang enggak jelas ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang membuat seorang bisa berjalan di atas sirat adalah amal solehnya. Amal soleh.